Sapi makan sampah, ikan makan sampah. Lalu kita ini makan apa? Halo, selamat datang di Ayunda Haha. Itu tadi video yang saya buat waktu memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2021. Masih di tempat ini juga, itu berkaitan dengan sampah. Tapi sebelumnya saya akan kembali mengulang lagu tersebut karena tema yang akan kita bahas kurang lebihnya sama. Sampah, 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 sampah menumpuk jadi gunung sampah. Sampah, 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 sampah berenang menyelam di lautan. Sapi makan sampah, ikan makan sampah. Lalu kita ini makan apa? Jadi tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih juga tentang sampah. Tapi lebih spesifiknya lagi saya akan bercerita tentang film dokumenter yang baru saja saya lihat di akhir bulan April yang lalu. Judulnya Pulau Plastik. Ada yang sudah pernah nonton? Jadi memang film dokumenter ini tayang terbatas di bioskop-bioskop kota-kota tertentu. Nggak semuanya sih, dan hanya sebentar, nggak seperti film-film pada umumnya ketika diputar di bioskop. Yang paling saya ingat dan yang paling kena dalam diri saya, sebuah informasi baru yang saya baru tahu ketika saya melihat film itu. Yang pertama adalah bahwa Indonesia itu mengimpor sampah dari luar negeri. Jadi Indonesia mengimpor sampah kertas yang dibentuk kubik, yang terbentuk dalam sebuah balok-balok, kubus-kubus kertas gitu, di mana di dalamnya itu diselundupkan sampah plastik. Cukup miris sebenarnya ketika kita mendengar bahwa sampah plastik itu diselundupkan ke Indonesia cuma untuk dibuang doang. Dan ternyata nggak berhenti sampai di sini. Sampah plastik itu dibawa ke sebuah tempat, ada namanya perkampungan sampah, tempat tinggal sampah. Jadi memang di setiap halaman rumah itu ada sampah plastik yang dijemur. Saya nggak bisa ngebayangin gimana ketika hujan. Itu kayak mana keadaan di perkampungan itu. Dimana sampah plastik itu sengaja dijemur untuk kemudian dijual. Tahu nggak dijual kemana? Ke pabrik tahu untuk bahan bakar bikin tahu. Ketika saya melihat itu, wow, ternyata makanan nabati yang saya makan itu enggak sepenuhnya sehat, karena bahan bakar yang untuk memasak tahu itu dari sampah plastik. Sampah plastik yang sumbernya itu bisa jadi dari luar negeri itu, dari plastik yang diselundupkan. Nggak sampai di situ aja, ternyata sampah yang bercampur itu ada juga sampah besi, di mana orang-orang ketika ingin mengambil besi itu mereka membakar sampah yang ada. Dan kira-kira kebayang nggak hasil pembakaran itu menguap di udara seperti apa? Dan ketika sampah atau kertas itu sudah habis, baru besinya bisa diambil dan dijual. Lalu saya melihat lagi, saya kembali lagi ke pabrik
kertas yang mengolah itu, di mana air limbahnya itu dibuang ke dalam sebuah aliran air, di mana aliran air itu tercampur juga dengan unsur plastik. Itu adalah sebuah hulu yang kemudian mengalir ke bawah, ke hilir, ke tempat tambak-tambak udang dan juga ikan. Air yang udah tercemar dengan plastik itu, yang mungkin sudah menjadi pecahan-pecahan kecil, masuk ke dalam tambak. Ada tambak udang dan tambak ikan, di mana hasilnya itu dimakan dan dikonsumsi oleh manusia. Bisa kebayang nggak bagaimana ukuran plastik yang kecil itu masuk ke dalam tubuh kita? Dan kebetulan di dalam film dokumenter itu si Bang Robi, personil dari Navicula, beliau bersedia dites apakah dalam tubuhnya itu ada unsur mikroplastik atau enggak. Dan dari hasil tes fesesnya beliau, ternyata memang dalam tubuhnya itu sudah tercemar oleh unsur mikroplastik. Dan itu nggak menutup kemungkinan bahwa tubuh saya juga tercemar hal yang sama, dan tubuhmu juga tercemar hal yang sama. Tapi film itu nggak berhenti sampai di sini. Pikiran saya kembali dibuka oleh plastik-plastik yang katanya bersumber dari singkong dan dia lebih cepat terurai. Nyatanya nggak semudah itu. Bang Robi itu juga membersamai seseorang, masih sama-sama di Bali, di mana ada sebuah eksperimen membawa beberapa unsur-unsur sampah dan dimasukkan ke dalam laut selama 6 bulan. Setelah 6 bulan kemudian baru dicek, dan ternyata plastik yang katanya dari singkong, katanya lebih cepat terurai, setelah 6 bulan masih menunjukkan wujud yang sama. Hanya sablonnya aja yang luntur, tapi nggak dengan plastiknya, masih sama. Sedih nggak sih kalau tahu fakta seperti itu? Lalu bicara tentang laut, di mana laut Indonesia sendiri itu lebih luas daripada daratannya, ya kan? Tahu nggak sih bahwa laut kita ini sudah tercemar? Banyak kan di media sosial itu ada beberapa video yang menunjukkan bahwa ada penyelam yang sedang merekam keadaan laut kita penuh dengan sampah. Sampai di sini sudah terpikir belum produk apa yang dihasilkan dari laut dan kita konsumsi kurang lebih secara setiap hari? Dalam film dokumenter itu ditunjukkan sebuah tambak garam, ya kan? Dimana garam itu sumbernya dari laut. Lalu mereka mengambil sampel dan mengujinya di laboratorium, dan benar sudah ada unsur mikroplastik dalam garam. Kamu konsumsi garam? Saya konsumsi garam. Jadi kebayang gak sih betapa mengerikannya sampah plastik itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu semua berdampak pada makhluk-makhluk hidup, gak cuma manusia, hewan juga. Jadi dari keterangan ini, ayo kita mulai kurangi penggunaan plastik yang itu kurang baik untuk lingkungan. Alternatifnya adalah ketika kita belanja, bawalah kantong sendiri. Ketika kita jajan, bawalah tempat sendiri. Kurangi, minimalisir hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan sendiri, tapi itu manfaatnya besar. Syukur-syukur ketika kita mempunyai pola hidup seperti itu, teman-teman sekitar kita bisa mengikuti. Itu akan menjadi baik untuk kita dan baik untuk bumi. Mari kita lakukan gerakan kecil secara bersama-sama, dan selamat berbuat kebaikan. We're gonna keep it
me, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.